di Wantilan, tiang-tiang ini itu juga mengadopsi itu. Iya, relief itu. Jadi selain megah, cantik, memang luar biasa. Sepertinya orang di luar Papua itu kok ekstrim banget ya di Papua. Kayaknya bagaimana gitu. Setelah saya cari tahu sekilas, ternyata Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu saja salam awal tadi itu kenapa kok berbeda? Yang biasanya Om Swastiastu, salam rahayu gitu. Karena kita akan samakan seperti video sebelumnya, yaitu kita mengundang pemuda mahasiswa dari Ambon, di mana kita awal dari menyampaikan salamnya itu tabea gitu. Nah, karena kita kan secara tradisi kebudayaan Hindu itu di setiap penjuru itu ada. Nah, karena kita akan berbicara kearifan lokal pada hari ini bersama dengan wanita yang bisa dikatakan kaget lah kita bisa ketemu di Papua. Bener ya Bu, ini di Papua ya? Iya. Nah, di Papua. Karena kita akan berbicara, mengundang, bertemu dengan narasumber kita yang tegas, manis, anggun, senyum terus gitu. Nah, hari ini kita bersama dengan Ibu Nimade Dwi Gamayanti. Betul. Gelarnya mau sebenarnya? Gelar beliau adalah SE MSI. Betul sekali. Kebetulan beliau aktif di organisasi WHDI. Iya. Di Jayapura, Kota Jayapura. Kota Jayapura. Kemudian di PHDI juga. Iya, Kota Jayapura. Kota Jayapura. Iya. Kemudian di Kementerian Agama Kerom. Iya. Luar Kementerian biasa. Agama Kabupaten Kerom. Ini apa enggak capek Bu, lelah? Kalau dikatakan lelah ya, kalau segala sesuatu kita jalani dengan senang hati, saya rasa tidak ada lelahnya. Iya, karena apalagi Ibu dari tadi tuh kayaknya happy membawa suasananya itu. Harus happy. Selalu happy. Nah, ini menarik Bu. Iya. Karena kita Hindu Channel dapat informasi Ibu sudah cukup lama di sana. Iya. Gitu, cukup lama, berapa tahunnya mungkin nanti kita akan bahas. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama ini, kenapa kok Ibu mau ke Papua? Kalau orang melihat frame Papua, itu sangat mengerikan gitu. Iya. Apalagi ini wanita dan Hindu lagi. Iya. Merantau di Papua gitu. Iya Bu. Iya. Mungkin sedikit untuk sharing sebenarnya ya. Untuk adik Miko ya. Gini, awal mulanya itu memang saya pada dasarnya tidak suka terlalu ramai sebenarnya. Kalau orang kan berpikir, ayo deh kita ke Jakarta atau kemana gitu. Tapi pemikiran saya, kenapa kita tidak coba untuk ke Papua gitu. Dengan berbekal ijazah, sarjana, kita coba ke Papua. Karena sebelum juga saya ke sana, sudah sedikit nyari tahu Papua itu gimana sih gitu. Kebetulan ada teman karena ke sana kan Papua? masih ya, kebetulan kan masih bujang nih, baru selesai S1. 18 tahun yang lalu. Di Papua? Iya, saya di Papua sudah 18 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2004 akhir saya ke Papua. Jadi sekarang sudah terhitung 18 ya. 18 tahun. Itu kalau anak-anak muda udah jenuh banget itu Bu, udah bertahun-tahun. Tapi Ibu merasakan tambah senang di sana. Tambah senang. Iya, tambah senang karena bisa diibaratkan di sana itu banyak faktor yang membuat kita nyaman. Kalau sudah ke Papua, sudah merasakan hawa Papua, saya rasa pasti banyak yang tidak pengen pulang ya kali. Mungkin seperti itu Dek Miko. Kemudian Ibu dengar-dengar nih, ya, takut salah juga, dari Bali. Ya. Nah, kemudian secara tradisi Bali itu kan sangat kental sekali gitu Bu. Nah, kenapa kok Ibu memilih ke Papua sedangkan secara tradisi itu tentu saja secara kultur, kebudayaan itu sangat berbeda.
Apalagi setiap hari yang harus buat segehan, canang, terus atributnya itu memang harus lengkap seperti itu. Nah, apakah memang Ibu asli dari Bali langsung ke Papua atau ada cerita lain mungkin kemana dulu? Betul sekali. Kalau dari jiwa petualang, perantau itu sudah ada dari kakek nenek ya, karena dulu tahun 1963 ya waktu mohon maaf kalau salah, 63 atau 65 itu waktu Gunung Agung meletus. Itu kan udah lama banget. Jadi ada masa sulit di Bali waktu itu karena hujan abu katanya menurut orang tua udah berkepanjangan gitu. Jadi kehidupan pun secara ekonomi sepertinya sulit. Dan waktu itu waktu zaman Pak Soeharto itu kan ada transmigrasi, program transmigrasi. Itu besar-besaran itu? Ya, besar-besaran tahun itu. Jadi tahun 73 itu kakek nenek, bapak masih bujang waktu itu, bapak saya masih bujang itu trans ke Sulawesi Selatan. Oh, ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Berarti Ibu lahir di? Lahir di Sulawesi Selatan. Tetapi tradisi Hindu Bali otomatis terbawa juga ke Sulawesi Selatan karena kita hidup di daerah transmigrasi itu kan mengompleks. Kompleksnya hampir beberapa kepala keluarga itu mendiami suatu tempat gitu. Jadi otomatis tradisi dari Bali itu terbawa. Nah, uniknya itu karena kita ke sana itu kan berbagai latar. Taulah di Bali Desa Kalopatre kan. Desa Kalopatre itu dari Singaraja membawa tradisi berbeda. Dari Singaraja, dari Jembrane beda, Tabanan beda, dan begitu pun yang lain gitu. Tetapi daerah transmigrasi itu karena kita sudah ngumpul jadi satu di sana. Jadi begitu terbentuk Parisada, kita berusaha menyatukan itu, perbedaan itu. Jadi kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan itu. Ya, Desa Kalopatre-nya ini, kita tidak terlalu memandang membawa tradisi kita di Bali, harus loh seperti ini, tetapi kita harus kebersamaan di dalam. Jadi bermodalkan itu, karena sudah jiwa perantau, ditambah lagi karena kita sudah terbiasa tidak terkungkung dengan satu tradisi di Bali. Misalnya dari Tabanan gini loh tradisinya, harus dilaksanakan gitu. Jadi karena berbekal itu sudah terbiasa, mindsetnya udah biasa ya, menghadapi perbedaan dan sudah menyatu dengan perbedaan itu. Jadi itulah yang melatar belakangi sebenarnya saya berangkat ke Papua. Tapi sebelumnya sudah cari tahu juga di Papua itu aman enggak ya gitu. Karena setelah seperti dengar berarti aman. Seperti di awal tadi kan sepertinya orang di luar Papua itu kok ekstrim banget ya di Papua. Kayaknya bagaimana gitu. Setelah saya cari tahu sekilas ternyata tidak seperti yang dibayangkan, tidak seseram yang dibayangkan, apalagi di kota gitu, macam di kota Jayapura, tidak seseram yang dibayangkan, sama dengan kehidupan di daerah lain. Pada umumnya, bahkan kalau di sana, kenapa saya bilang banyak nilai plusnya? Apa itu? Nilai plusnya itu kita bisa dibilang menyatu dengan perbedaan mau Muslim, Islam, Kristen, Katolik. Hampir tidak berbeda, tidak ada toleransinya sangat kuat sekali. Itu kuat banget gitu. Mungkin itu yang membuat sekarang di masa 18 tahun saya di sana nyaman banget gitu. Sampai anak-anak saya semua lahir di sana, malah kalau bilang pulang kampung, dia selalu bilang itu pulang kampungnya ke Jayapura, bukan ke tempat lain gitu. Karena dia merasa Papua itu adalah tempat lahir saya. Dia jadi kalau dipulang kampung, enggak mah, pulang kampungnya itu ke Jayapura, bukan ke Sulawesi Selatan tempat lahir mama papanya gitu. Nah,
Ini nama panggungnya Ibu siapa? Kalau nama panggung, Ibu kalau Dwi. seandainya kita nanti tiba-tiba kita kembali lagi ke Papua gitu kan, Oh iya. atau ada umat sedharma yang ingin mengetahui Ibu, tadi kan namanya lengkap sekali gitu kan. Nah, nama panggung di sana yang tenar itu siapa, Bu? Ibu Dwi Gamayanti. Ibu Dwi Gamayanti, dipanggilnya Iya. biasanya Ibu Dwi. Iya, Bu Dwi Gamayanti. Lokasinya di mana nih nanti? Lokasinya itu tepatnya alamat rumah saya itu di Perumahan Jaya Asri, Blok AG nomor 354, Kelurahan Entrop, Jayapura Selatan, Kota Nah, nanti Jayapura. kita tulis di sini. Iya. Kita tulis kolom ini. Baik. Nah, ini pemirsa Hindu Channel dan Bapak Ibu, ini sebuah hal yang sangat menarik menurut kami atau menurut kami dari Hindu Channel, karena sangat jarang sekali anak muda yang walaupun beliau sebagai ibu kita, ini berbicara anak muda, kalau ingin merantau ke kota yang disebut dengan kota-kota yang luar biasa, misalnya Jakarta, itu sudah sangat banyak sekali. Tapi kalau tadi menarik tadi, lah kita pulang kampungnya kemana? Ini kan kampung kita, Jayapura. Nah, ini di daerah yang bisa dikatakan kita selalu menilainya adalah di pelosok, ternyata ini sangat memiliki frame yang sangat luar biasa dari segi toleransi dan kebudayaannya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, Bu, yang mendasar adalah terkait dengan kearifan lokal. Iya. Bagaimana Ibu sebagai anak orang yang perantau pada masa itu, dan singkat cerita 18 tahun sekarang, dan merasakan di Papua selama 18 tahun itu, apa ya, mungkin adakah perbedaan atau memang dikolaborasikan atau seperti apa? Nah, apalagi Ibu betul. ternyata sebagai Ketua WHDI Iya. Jayapura gitu. Iya. Kalau ngomong kolaborasi ya, itu sudah kita lakukan di Jayapura. Dan mungkin saya tekankan kembali terkait dengan toleransi. Toleransi. Ya, toleransi di Papua bisa dibilang Jayapura khususnya, di mana tempat saya mengais rezeki, di tempat saya hidup selama 18 tahun ini, toleransi di kota Jayapura itu bisa diacungkan jempol. Kenapa? Karena tidak terlepas dari peran pemerintah setempat. Peran pemerintah setempat itu memang mengakomodir semua suku, semua agama. Jadi mungkin belum pernah mendengar kota. Saya agak awam nih, Bu. Ya. Apa itu di daerah? Itu kota, itu di kota. Ya, di tengah pusat kota. Itu zero point-nya kota, di pusat kota, di titik kota. Itu kami diminta, umat Hindu, sudah keberapa kalinya kami diminta untuk melaksanakan, kalau mungkin umum disebut ruatan kota mungkin ya. Nah, itu kan kita melaksanakan Taur Agung Kesange. Nah, itu kita lakukan di zero point-nya kota, di pusat kota Jayapura. Itu permintaan Pemda setempat, kota Jayapura. Jadi, kalau dibilang toleransi, itu sebenarnya toleransi yang patut dicontoh sebenarnya dari kota Jayapura. Begitupun dengan umat-umat yang lain. Iya. Perlakuannya sangat sama. Iya. Nah, kalau kolaborasi, kita nanti coba deh berkunjung ke Pura Agung Suryabwana. Pertama, itu dari Parisade Pusat ya, Parisade Pusat, itu ada kriteria untuk menentukan bahwa salah satunya terpilih kota Jayapura, Pura Agung Suryabwana, karena memang pura ini bertempat di ujung timur Indonesia, itu yang pertama. Jadi salah satunya itu karena memang ini pura bisa dibilang terbesar untuk di wilayah timur Indonesia. Jadi kriterianya ada beberapa, saya enggak terlalu banyak paham untuk yang itu. Tapi itulah di pura itu relief yang ada untuk di pura itu, itu mengadopsi dari relief kearifan lokal loh. Seperti burung cendrawasih, tifa,
Nggih. dengan ukiran dari Asmat. Itu ada, mungkin sekali-sekali berkunjung ya nanti ke Boleh nanti sana. kalau nggak kirim foto. Oke, boleh nanti Kita saya. tampilkan videonya di sini nanti Iya. kalau seandainya ada. Oke, ada. Kalau enggak kita ha. coba minta dokumentasinya lah. gitu. Iya, boleh. Nanti itu reliefnya bisa mungkin detailnya itu kita ngadopsi itu. Itu untuk di Penyengker Pura ya, Nggih. Penyengker Pura. Terus di Wantilan, tiang-tiang ini itu juga mengadopsi itu. Relief itu. Iya, relief itu. Jadi selain megah, cantik memang luar biasa. Jadi kalau memang berkunjung nanti ke pura sembahyang, bisa deh ngelihatnya seperti apa megahnya pura di Papua. Pasti pada penasaran kan? Penasaran pastinya. Tapi penasaran lagi, ternyata kita dapat informasi bahwa di Papua pada saat melaksanakan Ucawa Dharma Gita juga menyanyikan lagu-lagu kemasan Hindu ala Papua. Iya, betul. Apakah benar? Itu kok bisa? Gimana itu, Bu? Iya, gini, kalau informasi itu benar sekali. Waktu Ucawa tahun 2000. Yang baru ini ya? Tidak, yang di Jakarta, waktu itu di Mercure Hotel. Nah, itu kan salah satu apa namanya? Ajang lombanya. Iya, lombanya ini adalah menyanyi beregu. Menyanyikan itu lagu bernuansa Hindu, tetapi menggunakan bahasa daerah lokal setempat. Jadi waktu itu kita tetap bekerja sama. Kebetulan memang ada umat Hindu yang Sudiwadani menikah dengan umat kita yang asli Hindu, terus menikah dengan gadis Papua yang cantik dari Serui. Akhirnya dengan perantara itu akhirnya kita menggunakan bahasa Serui. Bahasa Serui untuk aransemen lagunya, lagu yang bernuansa rohani Hindu itu menggunakan bahasa Serui. Karena sudah ada yang menerjemahkan, mengartikan dari bahasa Indonesia. Terus musiknya, pokoknya di aransemen ulang, akhirnya terkemaslah satu lagu yang berbahasa Serui. Dan sangat bagus sekali, merdu sekali. Merdu, bagus sekali. Iya. Tapi kan kita perlu dengar, ya. Nah, Ibu, apakah bisa mungkin beberapa kata bisa dicontohkan? Ibu pasti hafal lah. Iya, yang pertama saja lirik pertama seperti ini. Ame somi wiyang widi. Itu artinya, oh yang widi, yang maha kuasa. Itu salah satunya itu Ame somi wiyang widi. Itu Ame somi itu adalah bahasa oh ya Sang Yang Widi gitu. Itu salah satu lirik pertama yang ada, itu masih ada. Videonya ada pasti ya, Bu ya? Mungkin mudah-mudahan masih ada. Nanti siapa saya bisa kirim nanti juga kan ya, di baik. channel. Nah, Ibu terakhir ini, karena perbincangan kita cukup lumayan singkat, padat, karena Ibu sangat sibuk sekali seperti itu. Nah, pesan untuk anak muda, sebagai orang tua, Ibu, dan juga Ibu yang sangat tangguh gitu, dunia perantauannya itu sangat kuat sekali. Mungkin banyak sekali anak-anak muda yang gimana sih merantau biar betah gitu kan. Gimana sih kok merantau kok pengennya ini itu. Akhirnya dia goyang pada saat merantau. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan semangat motivasi. Sedikit mungkin motivasi untuk anak-anak muda kita dimanapun berada, khususnya anak muda Hindu ya. Yang pertama, jangan pernah terkungkung dengan tradisi dari lahir. Berusahalah untuk keluar dari kungkungan itu, bukan berarti kita melawan tradisi, tidak. Tetapi berusaha untuk keluar melihat dunia luar. Bahwa dunia luar itu indah juga, gitu. Yang kedua, mungkin
dari sini, dari hati dulu, bahwa saya harus keluar mengadu nasib, apa yang hari ini harus lebih baik hari esoknya, gitu. Jadi dengan begitu pasti akan kita termotivasi apa yang sudah kita, jangan mudah puas apa yang kita dapatkan dengan zona nyaman kita hari ini. Jadi kita berusahalah untuk memacu semangat, di luar sana masih banyak peluang yang bisa dilakukan, gitu. Jadi tetap semangat sebagai anak muda, tetap berkarya sebagai anak muda, tapi bukan berarti meninggalkan tradisi, meninggalkan agama, itu yang paling penting. Agama Hindu adalah agama yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kita masih bisa tetap menjadi Hindu yang luar biasa. Tetaplah menjadi satria Hindu dimanapun kita berada. Mungkin itu. Terima kasih Ibu, matur suk semua, Sami-sami. Sehat selalu, sudah berkesempatan memberikan waktu kami dari Hindu Channel, karena ini pun tidak terlepas dari permintaan umat sedharma, karena ada di kolom komentar itu kan menyampaikan tolong dong mana ke Papua gitu kan. Nah sedangkan untuk kita memiliki akses orang Papua kan yang asli Papua itu pasti sangat sulit gitu. Tapi kalau mencari yang setidaknya sudah bertahun-tahun di sana, kita pasti akan usahakan. Dan Astungkare kita hari ini bertemu dengan Ibu Dwi gitu. Sehat-sehat Ibu. Dan salam dengan umat sedharma yang ada di Papua dan keluarga. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikan komentarnya terutama kita harus kemana nih Hindu Channel dan siapa, topiknya apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Ibu Nimade Dwi Gamayanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Bu. Terima kasih.